Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang ini berkaitan dengan maksiat lidah atau maksiat lisan. Ada beberapa maksiat lisan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi juga nanti di luar daripada bulan suci Ramadan. Kita belajar suatu maksiat atau mengetahui suatu maksiat bukanlah untuk kita lakukan. Ta'allamtu syarra la li syarra fi. Aku mengetahui suatu keburukan atau suatu kejahatan la li syarra fi, bukan untuk aku lakukan. Wa inna ma li tauqih, akan tetapi untuk aku jauhkan. Fa inna ma lam ya'rif syarra yaqa'u fi. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu suatu keburukan, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalamnya. Di antara maksiat lidah yang harus kita jauhi adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menceritakan keburukan saudara-saudara kita yang apabila ia mendengarnya, ia tidak suka. Ghibah ini, kata Rasul, bahkan lebih ngeri daripada dosa zina. Kenapa demikian? Rasul bilang di dalam sebuah hadisnya, Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhilah perbuatan ghibah, kerana sesungguhnya perbuatan ghibah itu lebih ngeri, lebih bahaya daripada perbuatan zina. Kenapa bisa demikian? Kerana sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan zina kemudian ia bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan ghibah, membuka aib saudara-saudaranya, menceritakan keburukan saudara-saudaranya, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia telah meminta maaf kepada yang dia ghibah. Inilah menunjukkan ngerinya dosa perbuatan ghibah. Oleh sebab itu jamaah, saudara-saudara dimanapun anda berada, perbuatan ghibah ini hendaklah kita jauhi. Karena sesungguhnya perbuatan ghibah ini sangat ngeri, sangat bahaya. Karena ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasul tentang seorang wanita yang sudah tua, yang mana wanita tua ini adalah ahli ibadah. Dia senantiasa melaksanakan solat sunnah setiap saat, apalagi solat wajibnya. Begitu juga ibadah puasanya. Puasa sunatnya tak pernah tinggal, apalagi puasa wajibnya. Akan tetapi wanita tua ini suka menyakiti hati jiran tetangganya dengan lisannya. Maka laki-laki ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimanakah wanita tua ini ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk daripada ahli neraka." Na'udzubillahi min zalik. Begitu ngerinya perbuatan ghibah yang dikeluarkan oleh lidah, dan ini adalah termasuk daripada maksiat lidah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua maksiat lidah adalah namimah. Namimah ini adalah mengadu domba. Kalau bahasa kita adalah melaga-laga, menyampaikan suatu ucapan kepada orang lain sehingga orang lain marah dan berantam kepada orang yang satunya. Maka ini perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan azabnya pun telah terdengar di alam kubur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi pemakaman bersama para sahabat, Rasul mendengar ada suara yang lagi disiksa di alam kubur. Kenapa? Yang pertama,
amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Kuburan yang pertama ini disiksa karena tidak basuh atau tidak istinja ketika buang air kecil. Wa ammal akharu, dan yang kedua ini disiksa fakana yamsi bin namimah, yaitu disiksa karena ketika dia berjalan di atas muka bumi dengan mengadu domba. Ini yang kedua. Yang terakhir adalah berkata dusta. Berkata dusta ini tanpa kita sadari banyak terkadang. Bahkan setiap orang, siapapun dia, sering tergelincir dalam perkataan dusta. Tidak menutup kemungkinan seorang ustaz pun tidak terlepas daripada perkataan dusta. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazlin. Tidaklah layak berkata dusta, baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Inilah beberapa maksiat lidah sebahagian kecil yang saya sampaikan. Banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan 3 daripada maksiat lidah ini dapat kita jauhi, khususnya di bulan suci Ramadan. Begitu juga terbiasanya di bulan suci Ramadan sehingga terbawa sampai di luar Ramadan. Inilah harapan kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.